Secara khusus bagi Lai dan itu saya yang ada di sini yang selalu dipanggil dengan Opung. Saya pernah kasih tahu kepada pendeta Rudolf Tambunan. Hampir semua orang Jawa Timur yang kenal keluarga semua panggil Opung. Seperti sudah tua sekali padahal masih muda. Yang masih ingat itu tahun 91 sebelum saya berangkat ke Nusa Tenggara Timur, disinilah saya berkhotbah Rabu malam. Itu ini katakan, sebelum ke sana khotbahlah dulu itu. Ya, walaupun pada waktu itu memang ada kami 5 orang yang ditempatkan daerah Nusa Tenggara Timur, 2 mengundurkan diri. Tidak jadi karena memang ketika kami terima surat penempatan selamat datang di Pulau Patmos, kira-kira seperti itu. Ya, di Pulau Patmos. Jadi ketika saya naik kapal laut 5 hari saudara, baru tiba di Kupang. 5 hari perjalanan. Tiba di kantor daerah pagi-pagi, Pendeta Alex Tambingon, siap, itu saja kalimat. Jangan terlalu cepat kasih tahu siap, belum kau tahu medannya. Memang, teman saya sudah ingatkan bawa kelambu, bawa koran. Jadi saya tiba di pos saya yang pertama, jam 12 malam, diantar oleh Pendeta Lucileo pakai ambulansnya Adra. Tiba di sana, jemaat sudah berkumpul, lalu saya katakan, bolehkah saya istirahat karena sudah tengah malam mengantuk. Diantar saya, tidak jauh dari gereja seperti ini, sekitar 5 meter, saya dibawa. Inilah tempat pendeta. Yang benar ini tempat pendeta? Iya. Saudara tahu kenapa saya bertanya? Ada atap tapi tidak ada dinding. Tidak ada lantai. Jadi hanya tiang, ada atap, disitulah saya tidur, saya buat koran, saya pasang kelambu, saya buat koran di atas kelambu. Karena itu petunjuk dari mereka. Untuk apa dipakai koran? Besok pagi pendeta baru paham kenapa harus ada koran. Jadi karena saya sudah terlalu lelah, saya tidur pagi-pagi. Ketika mata saya terbuka, saya lihat di atas kelambu ada banyak kalajengking yang jatuh dari atap. Jadi karena fokus saya di atas, saya tidak tahu di kiri kanan saya udah banyak kalajengking. Saya digigit 3 hari saudara panas. 3 hari. Di mana-mana kalajengking. Ketika saya berbicara bahasa Indonesia, tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi kalau saya khotbah harus diterjemahkan. Malam hari saya bersama dengan kunang-kunang. Saya coba menatap ke langit, di manalah ini kampung halaman saya, di mana orang tua saya. Pantas teman saya 2 orang, dia katakan ngapain ke Pulau Patmos? Tak ada kehidupan, tapi saya harus berjuang. Kami ada di sana dengan Pendeta Roni Wenas, Pendeta Wendel Ruturambi, dan Pendeta almarhum Pendeta Henry Siahan. Berjimbakwe, jalan kaki dari jam 4 pagi ke jam 2 pagi. Begitulah perjalanan pelayanan. Jadi terima kasih itu yang berikan kesempatan 33 tahun yang lalu saya khotbah di tempat ini. Terima kasih juga untuk khotbah bagi anak-anak yang diberikan oleh Sarah Silalahi. Terima kasih. Yang mengingatkan kita untuk tidak pernah melibatkan Tuhan. Harus terlibat. Itu bentuk dengan tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian itu bukti kehadiran Tuhan. Bukti kehadiran Tuhan.
Itu sebabnya lagu pujian yang pertama dari Dilan, Tuhan menetapkan kita. Luar biasa. Siapa kita sehingga Dia menetapkan kita? Dan jika itu yang menjadi kerinduan Tuhan, akan ada banyak keajaiban yang akan kita terima perjalanan kita. Terima kasih juga untuk Natasha dan kawan-kawan. Allah itu selalu setia, walaupun kita tidak setia. Luar biasa. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Bukalah hati kami, masuklah melalui Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat, lalu saya ada di daerah Sibolga. Saya katakan kepada tua-tua jemaat, kasih tahu kalau sudah lewat waktunya. Saya akan berhenti. Dan saya kasih tahu kepada hamba Tuhan Pendeta Sompotan, nanti kasih tahu ya, ingatkan. Karena kadang-kadang kalau kita sudah bicara di tempat ini, agak susah untuk ngerem. Dan mohon maaf, di mana-mana saya khotbah, saya tidak akan pernah menggunakan LCD atau laptop, supaya kita fokus kepada Alkitab yang kita bawa. Bukan Alkitab yang ada di handphone, tapi Alkitab bentuk seperti ini. Karena memang banyak kita sekarang ini datang di gereja, modal itu saja. Ya, modal. Dar lagi bawa lagu Sion, dar lagi bawa Alkitab. Itu saatnya waktu saya di MT Haryono, saya kasih tahu, tidak boleh. Jangan ada yang bawa handphone di gereja, itu mengganggu penyembahan kita kepada Tuhan. Saya kasih tahu begitu. Karena bagaimanapun, kita tidak akan pernah fokus dalam penyembahan. Sedikit-sedikit mata kita tertuju ke sana. Itu saya beritahukan kepada mereka. Ya. Jadi mari kita coba, saudara yang bawa Alkitab. Saya tidak menyuruh saudara yang bawa handphone. Yang hanya yang bawa Alkitab saja nanti yang akan membuka Alkitabnya. Membuka Alkitabnya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya bicara padanya. Bicara padanya untuk mengingatkan kita tentang tujuan akhir perjalanan kita. Yesus segera akan datang. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, satu kali ketika seorang pendeta, baru saja dia pindah tempat pelayanannya. Dan pendeta ini, dia ingin berkunjung dari satu ke rumah yang lain. Karena dia ingin mengenali jemaat yang akan dilayaninya. Ketika pendeta ini tiba di satu keluarga, keluarga ini keluarga yang terpandang, keluarga ini keluarga yang suka untuk menolong, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ketika pendeta ini berkunjung ke sana, di akhir pertemuan kunjungan itu, sebelum pendeta berdoa bagi keluarga itu, pendeta katakan kepada ibu yang kebetulan suaminya sedang tidak ada di rumah. Bu, terima kasih oleh karena kebaikan ibu menerima saya di rumah ini. Terima kasih untuk perkenalan yang singkat. Dan sebelum saya berdoa, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada ibu. Adakah Yesus tinggal di rumah ini? Ketika pendeta itu katakan kepada ibu ini, adakah Yesus tinggal di rumah ini? Ibu itu menjawab, ya, kami hadir setiap Sabat di gereja. Kami hadir di setiap Rabu malam, di setiap ibadah. Di saat ibu itu berhenti memberikan jawaban, pendeta itu kembali bertanya, apakah Yesus ada hadir di rumah ini? Ibu itu mulai bingung. Lalu dia berikan jawaban yang kedua, ya, kami setia dalam persepuluhan.
Kami banyak menolong dan membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi ketika ibu itu selesai memberikan jawaban, pertanyaan itu kembali muncul. Adakah Yesus tinggal di rumah ini? Saudara ingat ketika Yesus bertemu dengan Petrus, bagaimana Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, hai Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Saya pikir hampir-hampir mirip dia. Sehingga ketika pendeta ini kembali memberikan pertanyaan yang sama, ibu ini mulai gelisah. Hatinya sudah tidak tenang. Menunjukkan ketidaksukaannya kepada pendeta yang baru saja datang di rumahnya. Mengapa bertanya demikian? Bukankah aku telah memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan dari pendeta yang baru saja datang? Pada akhirnya pendeta itu katakan, terima kasih untuk semua jawaban. Hanya saya ingin bertanya dan pastikan, adakah Yesus tinggal di rumah ini? Lalu pendeta itu berdoa dan dia pulang. Tapi hati ibu ini gelisah. Apa kira-kira maksud kunjungan pendeta? Baru pertama kali, lalu dia bertanya demikian dan saya berikan jawaban, tapi pertanyaan itu tetap muncul kembali. Dia tidak memiliki kesabaran, lalu dia tunggu suaminya kapan pulang. Ya, begitu suaminya datang, dia kasih tahu kepada suaminya, Pak, iya, tahu kan pendeta yang baru datang? Iya, datang dia kemarin ke rumah. Terus kau layani? Iya, saya kasih makan. Kami berbincang banyak. Tetapi sebelum dia berdoa dan meninggalkan rumah ini, dia bertanya, adakah Yesus tinggal di rumah ini? Lalu apa kau jawab? Saya katakan, ya, ada. Kami setia dalam setiap ibadah. Tapi ketika saya menyatakan itu, ibu itu pendeta katakan, adakah Yesus tinggal di rumah ini? 3 kali, Pak. Aku bingung jawaban apa yang harus aku lakukan. Membuat kunjungan pendeta. Pada akhirnya keluarga ini pun telepon pendeta. Pak pendeta, adakah di rumah? Ada. Kami mau datang. Oh silakan. Ketika mereka ada di rumah pendeta, suaminya katakan, Pak pendeta, iya. Pendeta kan baru datang di wilayah pelayan. Iya. Kira-kira apa maksud pendeta bertanya berulang kali tentang adakah Yesus tinggal di rumah? Ketika Bapak itu bertanya demikian kepada pendeta ini senyum-senyum saja. Kalau hanya itu yang kalian bertanya, untuk apa datang di rumah? Atau ada sesuatu yang ingin ditanya kembali? Bapak itu katakan tidak, hanya itu saja. Apa maksud dari pertanyaan pendeta? Lalu pendeta katakan apa? Saya pikir tak perlu diperpanjang. Karena pertanyaan saya jelas. Adakah Yesus tinggal di rumah ini? Kalau memang ada, jawab saja ada. Selesai kan? Dan lebih daripada itu. Itulah jawaban dari pendeta. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, seringkali kita dalam perjalanan sementara kita berjalan bersama dengan Yesus, hanya sekedar berjalan, tapi kita tidak mengenali Yesus yang setiap hari berjalan bersama dengan kita. Pengalaman itu terjadi ketika Yesus mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya dia ingat janjinya saja. Sehingga ketika teriakan bangsa Israel itu tiba di Tuhan. Dia ingat janjinya. Dan Allah ingin membawa bangsa Israel itu dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kita mengetahui dalam tulisan Alkitab begitu setianya Tuhan dalam menuntun perjalanan bangsa ini. Tetapi setiap kali
kebaikan-kebaikan yang mereka terima daripada Tuhan, mereka lupa. Kadang-kadang mereka ingat Tuhan, kadang-kadang lupa kepada Tuhan. Kadang-kadang mereka menangis, kadang-kadang mereka berteriak kepada Tuhan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, mari kita coba yang buka Alkitab, yang bawa Alkitab. Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal 24. Ayat bersautan yang telah kita bacakan tadi. Ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ayat ini disampaikan oleh Yosua karena dia telah mengikuti perjalanan bangsa ini sejak Musa menjadi seorang pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan sebelum Yosua melanjutkan kepemimpinan itu. Dia tahu karakter daripada bangsa yang keras tengkuk itu. Sehingga dia coba untuk mengingatkan kembali agar bangsa itu tidak terlalu jauh untuk meninggalkan Tuhan. Sehingga Yosua mengumpulkan semua, mulai dari anak yang terkecil hingga kepada orang tua, pemimpin-pemimpin agama, dia kumpulkan. Dia ceritakan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia ceritakan kembali perjalanan mereka, bukan karena mereka baik, tapi karena Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi jika engkau menganggap sepi apa yang Tuhan telah lakukan kepadamu sejak dari Mesir sampai kepada perjalanan kita pada saat ini, menjadi perenungan kata Yosua kepada bangsa itu. Mengapa? Yosua mengajak bangsa itu untuk lebih sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena dikatakan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saya melihat kita, anggota jemaat kita secara umum, mungkin kalau kita ketemu di jalan atau orang mau kemana, mau ke gereja, orang kan meragukan jawaban kita ke gereja. Karena tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Bagaimana kita ke gereja? Saya selalu merenung dalam perjalanan kehidupan saya. Jika Tuhan bertanya kepada saya, mau kemana kau pendeta Joram Hutagaol? Lalu ketika saya katakan, saya mau menyembah Tuhan di gereja. Apa yang kau bawa? Coba renungkan itu. Apa yang kau bawa? Kalau ingin bertemu kepada saya. Kalau ingin bertemu dengan aku, jangan bawa dewamu itu. Itu terlalu kecil dibandingkan dengan aku. Allah yang besar. Itulah sebabnya Yosua mengajak bangsa itu supaya mereka beribadah kepada Tuhan dengan segala ketulusan dan kesetiaan. Tetapi jika engkau menganggap tidak baik menyembah Tuhan, tidak baik beribadah kepada Dia, tidak baik taat kepadanya, tidak apa-apa, tidak masalah, kata Yosua kepada bangsa itu. Tinggalkan saja, jangan kau permainkan. Kalau memang kamu anggap lebih bermanfaat engkau menyembah Allah nenek moyangmu di sungai Efrat sana, silakan pergi. Pilihan ada di kita. Saudaraku dalam Tuhan, ketika Yosua mengingatkan kepada bangsa itu, luar biasa jawaban dari bangsa itu. Dikatakan apa? Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah yang lain. Jauh. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari perbudakan, yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang perjalanan yang kita tempuh di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau
semua bangsa, orang Amori, penduduk negeri ini, depan kita, kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Dalam pertemuan Bible Conference 3 minggu yang lalu di Yogyakarta, masih ingat Pendeta Cornedi? Ketika Sekretaris Kependetaan General Conference Ramon Kanal, di saat saya sedang menyampaikan firman ini, saudara belum tentu fokus kepada firman yang saya sampaikan. Kata hamba Tuhan itu. Saudara pasti sibuk dengan kesibukan saudara di kursi masing-masing. Saya tersentak dengan hal itu. Ini kepentingan kita, saudara. Yosua sedang diingatkan tentang pekabaran malaikat yang pertama itu. Karena pekabaran malaikat yang pertama diingatkan kepada kita, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Pekabaran malaikat yang pertama ini bukan ditujukan di luar gereja kita. Tapi pekabaran malaikat yang pertama ini disampaikan kepada kita secara khusus yang telah menerima panggilan Tuhan. Agar selalu kita ingat, takutlah akan Allah, sembahlah Dia, muliakanlah Dia. Karena Dia telah karena Dia menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dia yang telah memberkati aku, Dia yang telah memimpin perjalananku hingga pada hari Sabat ini. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak takut kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Mari kita coba lihat bukti kesetiaan Tuhan bagi saudara dan saya. Dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Taberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kita lanjut kepada ayat yang ke-20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam hari tiang api menerangi mereka. Ayat yang ke-22. Dengan tidak beralih tiang awan tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam hari di depan bangsa. Jadi ketika Allah menuntun bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada 2 jalan. Jalan yang pertama jalan yang terpendek, jalan yang terdekat lewat bangsa orang Filistin. Tapi Tuhan tidak menuntun mereka dari sana. Allah menuntun agak berputar sedikit. Yang walaupun demikian, 2 jalan ini tetap ada tantangan, tetap ada kendala, tetap ada peperangan. Tetapi ketika Tuhan menuntun dan menunjuk jalan yang harus dilalui, jalan yang harus ditempuh oleh bangsa itu, Allah bertanggung jawab kepada jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan berikan jalan, oke, bangsa Israel, kamu jalan dari sini. Jalanlah, aku sampai di sini saja. Tidak, saudara. Ketika bangsa itu melalui jalan yang ditunjukkan Tuhan, Allah bertanggung jawab kepada pilihan itu. Buktinya Allah bertanggung jawab. Allah ingat janjinya lewat kehadirannya dalam bentuk
tiang api dan tiang awan. Kurang baik apa Tuhan itu? Keperluan bangsa itu dipenuhi oleh Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan. Dalam buku Kejadian pasal yang ketiga ayat 9. Ketika manusia itu tidak lagi taat kepada Tuhan. Allah ingat, Allah setia, Allah peduli. Dia cari manusia itu. Adam, di manakah engkau? Siapa yang berdosa, siapa yang benar, tetapi kenapa Tuhan begitu cintanya kepada manusia itu, sampai dia cari, saudara. Sampai dia cari, di mana engkau? Saya kalau renungkan ini, siapa aku ini Tuhan sehingga engkau peduli kepada aku sampai engkau mati untuk aku? Bukankah aku manusia yang jahat? Aku manusia yang tidak pernah peduli dengan engkau. Tetapi Tuhan selalu peduli dan mengingat saudara dan saya. Saudaraku, ini penting bagi kita. Sehingga dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Allah berfirman, lihat, aku selalu berdiri di pintu hatimu. Kata Tuhan kepada masing-masing kita. Ketika aku mengetok pintu hatimu, dan jika kau mendengarkan suaraku dan mengizinkan aku masuk, maka aku akan masuk. Allah di sini menunjukkan sikap yang toleran. Dia tidak mau memaksakan dirinya bagi saudara dan saya. Dia selalu menawarkan kebaikan-kebaikan. Sama seperti Yosua katakan kepada bangsa itu, jika engkau tidak, menurut kamu tidak baik beribadah kepada Tuhan, tidak apa-apa, tinggalkan saja Tuhan itu. Bagi Tuhan tidak ada masalah. Jika pun kita meninggalkan dia. Tetapi Tuhan mencari manusia itu. Dia peduli, dia ingin bersama-sama dengan manusia itu sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, inilah sebuah tantangan bagi kita umat Tuhan. Apakah saya, apakah saudara, apakah keluarga saudara sedang berjalan bersama dengan Tuhan? Atau hanya sekedar ungkapan, iya aku berjalan. Tapi aku tidak pernah mengizinkan Allah untuk mengendalikan hati dan pikiranku. Dia tahu tantangan yang kita hadapi. Dia tahu siapa kita. Itu sebabnya dia memberikan selalu undangan kepada kita, Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku, datang kepadaku, aku tahu kau punya beban. Mari datang kepadaku, kata Tuhan. Aku ingin bersama-sama dengan kau. Tapi setiap kali Yesus mengetok pintu hati kita, bertalu-talu dia mengetok pintu hati kita, kita tidak peduli. Kita tidak mengizinkan dia masuk. Kita tidak mau mendengarkan dia. Karena bagiku, aku ingin menjalani kehidupan ini seperti apa yang aku mau. Saudaraku dalam Tuhan. Sehingga satu kali ada seorang pemuda. Dia bayangkan dirinya berjalan di tepi pantai bersama dengan Yesus. Jadi ketika dia berjalan bersama dengan Yesus, dia perhatikan jejak kaki itu. Ada 2 pasang. Tetapi orang muda ini, di saat dia menghadapi tekanan kehidupan, dia mencari Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Tampaknya Tuhan tidak peduli dengan dia. Sehingga dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa jejak kaki di tepi pantai itu kadang terlihat
2 jejak kaki, kadang terlihat 1 jejak kaki. Dan aku pastikan 1 jejak kaki yang terlihat di tepi pantai itu, sesungguhnya itu jejak kakiku. Kata pemuda ini. Rasanya aku ingin mati. Saya teriak kepada Tuhan, tapi Engkau tidak peduli dengan aku. Di mana Tuhan saat aku ada masalah? Di mana Tuhan saat aku ada tantangan? Yesus katakan kepada pemuda itu, sesungguhnya itu bukan jejak kakimu. Itu jejak kakiku. Saya ingat firman Tuhan Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Aku tetap dia, kata Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Aku sampai mutih rambutmu, aku tetap dia. Aku akan menggendong engkau. Sebab jika tidak aku menggendong engkau, maka engkau tidak akan pernah lagi menjalani perjalanan kehidupanmu. Kata Yesus kepada pemuda itu. Jadi jangan kau klaim bahwa jejak kaki yang saat itulah jejak kakimu. Itu jejak kakiku karena aku menggendong kau dan menyelamatkan engkau. Saudaraku dalam Tuhan, jika kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan di saat banyak tantangan, saya ingin ceritakan ada seorang bapak, saudara, pengacara sukses, rumah besar dekat istana presiden, mobil, tidak ada yang kurang. Di Sabat pagi jam 10 persis, salah seorang ketua jemaat datang menghampiri saya di depan. Pak Pendeta boleh ke belakang. Lalu saya ke belakang. Ada apa? Kita pergi dulu ke rumah si Anu. Apa yang terjadi? Saya kurang tahu. Katanya sakit. Jadi saya tinggalkan ibadah. Ini genting pendeta. Lalu kami pergi. Hampir menuju rumah bapak ini, saya lihat orang sudah banyak di gang-gang itu. Lalu sebagian dari warga yang datang di sana, mereka katakan, apa yang dipikirkan bapak itu ya? Pengacara yang sukses, punya harta yang banyak, kenapa dia melakukan tindakan sebodoh itu? Kata orang dan itu saya dengar. Sehingga saya mulai bertanya, apa yang sedang terjadi di hari Sabat jam 10 pagi itu? Dan semakin dekat rumah, orang ini tidak bisa lagi mobil lewat. Saya melihat di dalam televisi swasta, banyak berada di sana. Lalu ketika saya masuk di pintu gerbang rumah itu, apa yang terjadi? Pak Pendeta lihat aja di atas apa yang terjadi. Lalu saya katakan kepada pemuda, boleh ditutup gerbang ini, jangan banyak orang yang masuk. Lalu saya naik di lantai 3. Menuju lantai 3 tempat jemuran itu hanya setapak jalan untuk ke atas. Dan tiba saya di atas. Saya melihat bapak itu menggantungkan dirinya di jemuran pakaian. Saya tanya istrinya masih di gereja, saudara. Saya tanya istrinya, saya tanya anaknya, kenapa bisa bapak ini melakukan sebodoh ini? Saya tidak tahu, pendeta. Memang hari Kamis kemarin bapak ini sakit, terganggu pencernaannya. Lalu Sabat pagi tadi sebelum kami pergi ke gereja dia katakan, jangan ada yang pergi ke gereja, aku sedang sakit, aku membutuhkan kehadiranmu. Tetapi saya katakan, kami ambil bagian Pak. Nanti sesudah selesai kami ambil bagian di sekolah Sabat, kami akan segera pulang. Lalu ditinggalkan bapak itu. Masih berdoa. Di saat itulah setan sedang mengintai dia. Setan berbisik kepadanya bahwa Tuhan tidak peduli dengan engkau. Keluargamu sendiri tidak peduli dengan engkau.
Mungkin itu yang menghantui suami saya ini, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita mengetahui sistem penyembahan kita sekarang ini. Saya tidak tahu apakah masih diterima oleh Tuhan atau tidak. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Karena sesungguhnya sistem penyembahan kita secara umum saya lihat sudah terjadi pergeseran. Pergeseran. Ketika saya masuk di satu gereja, saudara, setiap orang yang masuk, anak-anak, orang muda, sementara beribadah, main games di gadgetnya. Ada yang nonton bola. Itu saya perhatikan. Bukan berarti saya orang yang kudus. Saya banyak kekurangan. Tapi itu yang saya lihat. Tapi menyembah. Apakah kita pernah merenungkan kesedihan Tuhan melihat ketika kita menyembah Dia dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan. Sehingga perenungan kita pada Sabat ini merupakan sebuah tantangan bagi kita. Jika Yosua mengajak bangsa itu supaya mereka lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan, lebih setia, maka saya sebagai hamba Tuhan akan mengajak saudara-saudara jemaat Tanjung Anom, mari kita menyembah Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tapi jika kita menganggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, tidak apa-apa kata Tuhan, tinggalkan aku. Tapi aku tidak akan pernah melupakan engkau, karena aku telah mati untuk kamu. Aku telah melukis namamu di telapak tanganku. Saudaraku dalam Tuhan, ketika banyak keluarga sekarang ini sedang bergeser, tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika sistem penyembahan kita sekarang ini tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bagi saya secara pribadi, saya selalu berkomitmen dengan keluargaku. Sama seperti Yosua berkomitmen dengan Tuhan. Dengan ayat inti yang dibacakan. Bagian yang terakhir. Tetapi aku dan seisi keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Boleh yang lain bergeser, boleh yang lain meninggalkan kebenaran. Aku dan seisi keluargaku, karena aku tahu Tuhan segera akan datang. Aku akan tetap setia beribadah kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Tentu, jika kita percaya Yesus akan datang segera. Hal-hal yang dahsyat. Jangan waktu COVID berdoa, berpuasa. Sesudah lewat COVID tak ada lagi doa. Tak ada lagi berpuasa. Tak ada lagi tangisan. Tapi waktu COVID berdoa pendeta, berpuasa pendeta, berdoa 100 hari. Saudaraku, Tuhan itu baik menurut saya. Dia tahu apa yang kita hadapi di depan. Sehingga untuk itu dia berikan undangan kepada kita. Izinkan aku, kata Tuhan, bersama dengan engkau. Dan ketika aku ingin bersama dengan engkau, perhatikan jalanku. Aku ingin memegang tanganmu. Dan aku bertanggung jawab membawa engkau untuk bertemu dengan seluruh mata tebusan di sorga. Semoga kita, saudara-saudaraku yang hadir pada malam hari, pada siang hari ini, ambil komitmen. Aku dan seisi keluargaku akan beribadah hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.